Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali meskipun pembelajaran masih secara virtual. Harapannya semuanya ada dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang bioteknologi. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah bioteknologi dalam bidang pertanian. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kultur jaringan dengan benar melalui literasi dan pengamatan video. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan keunggulan kultur jaringan dibandingkan dengan memperbanyak tanaman secara konvensional dengan benar melalui pengamatan video. Dan yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat memberikan contoh bioteknologi bidang pertanian selain kultur jaringan dengan benar melalui literasi. Untuk memperjelas bioteknologi di bidang pertanian, contohnya adalah kultur jaringan. Marilah kita saksikan video berikut ini. Salah satu institusi penelitian yang mempunyai lab kultur jaringan adalah Seameo Biotrop. Penelitian kultur jaringan di Seameo Biotrop dimulai pada tahun 1985. Produksi bibit mulai diaplikasikan sejak tahun 2000 untuk berbagai jenis tanaman kehutanan, pertanian, hortikultura, tanaman hias, dan rumput laut. Saat ini, perkembangan teknologi sudah semakin berkembang dengan pesat. Mungkin saat saya berkata begitu, pikiran yang terlintas dari benak Sobat Biotrop adalah teknologi komputer atau gadget ya. Bagaimana dengan teknologi kultur jaringan? Biasanya, kita memperbanyak bibit dengan metode konvensional seperti perkecamahan biji, okulasi, serta cangkok, dan stek. Pada tanaman tertentu yang sulit diperbanyak dengan metode konvensional, diperlukan teknik alternatif untuk perbanyakan tanaman, yaitu teknologi kultur jaringan tanaman. Nah, sekarang saya sudah bersama Ibu Erina sebagai peneliti dan penanggung jawab produksi kultur jaringan di Seameo Biotrop. Halo Ibu, saya Inja. Saya mau tanya nih Bu, kultur jaringan itu seperti apa sih Bu? Kultur jaringan adalah suatu metode bagaimana kita mengisolasi bagian tertentu dari tanaman, misalnya sel, jaringan, atau organ. Kemudian kita budidayakan secara terkendali atau biasa disebut secara in vitro. Dan yang terpenting adalah dalam kondisi yang aseptik. Nah, contohnya kita ambil bagian daun dari jenis tanaman tertentu yang unggul. Nah, dari daun tersebut kita bisa tumbuhkan batang, tunas, akar, sehingga dia bisa membentuk dari tadinya sepotong daun, bisa menjadi tanaman yang lengkap. Bagian tanaman lain yang biasa juga diambil untuk kultur jaringan adalah bagian pucuk tunas atau bagian umbi. Teknik kultur jaringan berkembang dari teori totipotensi sel yang dikemukakan oleh Swan dan Sladen tahun 1938. Menurut teori totipotensi tersebut, di dalam masing-masing sel tumbuhan mengandung informasi genetik dan sarana fisiologis tertentu untuk tumbuh membentuk tanaman lengkap jika ditempatkan dalam lingkungan yang sesuai. Contohnya, sel tumbuhan bila ditumbuhkan pada media yang mengandung hormon penumbuh akar, maka akan membentuk akar. Sedangkan bila ditumbuhkan di media yang mengandung hormon penumbuh tunas, maka akan membentuk tunas. Lalu, apa saja sih Bu yang dibutuhkan untuk kultur jaringan tanaman ini? Ya, pertama kita memerlukan laboratorium, tentu saja dengan peralatannya. Kemudian rumah kaca atau greenhouse juga persemaian.
Kedua, kita memerlukan bahan-bahan yang diperlukan untuk media kultur yang cocok untuk pertumbuhan jenis tanaman yang kita kembangkan. Biasanya terdiri dari komponen unsur hara, makro dan mikro, kemudian vitamin, karbohidrat, lalu zat pengatur tumbuh, dan yang terakhir biasanya menggunakan agar. Dan yang ketiga, kita membutuhkan kondisi laboratorium yang aseptik. Jadi, kita mempunyai laboratorium tersebut dalam kondisi terpelihara kebersihannya dan dalam kondisi yang aseptik. Bagaimana tahapan kultur jaringan untuk perbanyakkan bibit tanaman? Tahapan kultur jaringan yang paling sederhana adalah teknik mikropropagasi. Tahap pertama adalah sterilisasi eksplan. Eksplan itu adalah bagian tanaman yang kita ambil dari tanaman induk. Nah, tahap pertama dari sterilisasi eksplan yaitu proses bagaimana kita membersihkan eksplan itu dari mikroorganisme yang menempel di permukaan maupun mikroorganisme yang ada di dalam eksplan. Karena nanti eksplan ini akan dibudidayakan secara aseptik. Jadi, dia harus dalam kondisi yang betul-betul steril dari mikroorganisme. Nah, contohnya pada tanaman pisang, eksplan yang digunakan biasanya adalah pucuk tunas muda yang kita ambil dari unggul pisang. Tunas ini dibersihkan dengan cara pertama dibersihkan di bawah air mengalir, kemudian eksplan tersebut kita rendam larutan fungisida, kemudian dilanjut bakterisida, kemudian dilanjut dengan desinfektan. Biasanya kami menggunakan sodium hipoklorit untuk mematikan mikroorganisme yang menempel atau hidup di dalam eksplan tersebut. Tahap kedua, menanam eksplan tersebut yang sudah melalui proses sterilisasi eksplan tadi di dalam media kultur. Media kultur ini, pertama kita menggunakan media kultur untuk inisiasi tunas in vitro pertama. Biasanya menggunakan medium MS atau singkatan dari medium Morasige dan Scoop yang mengandung zat pengatur tumbuh tertentu. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan tunas in vitro pertama, masuk ke tahap multiplikasi tunas, yaitu tahapan di mana tunas in vitro yang sudah kita dapatkan diperbanyak pada medium multiplikasi tunas, yaitu medium kultur yang mengandung sitokinin yang berfungsi untuk menggandakan tunas. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah kultur yang cukup banyak, maka sebagian tunas tersebut disubkultur ke media induksi akar. Tujuannya adalah untuk menginduksi atau merangsang pertumbuhan akar secara in vitro. Setelah memiliki akar, rantet pisang yang dihasilkan kemudian diaklimatisasi di media tanah yang sudah disterilisasi. Kemudian, bak aklimatisasi ditutup dengan plastik transparan untuk menjaga kelembaban udara agar tetap tinggi. Setelah 1 bulan disungkup, plantlet kemudian ditanam di media tanah di dalam polybag. Kemudian dipelihara selama 3 bulan di persemaian hingga menjadi bibit yang siap tanam di lahan. Nah, sekarang mari Inja kita lihat bibit hasil kultur jaringan di persemaian. Boleh, Ibu. Nah, ini Inja, ini adalah
bibit pisang hasil kultur jaringan yang sudah siap untuk ditanam di lahan atau di kebun. Hasilnya lebat dan subur ya Bu. Lalu nih Bu, apa saja keunggulan dari kultur jaringan ini dibandingkan dengan metode konvensional? Keunggulan dari teknik kultur jaringan dibandingkan kita mendapatkan bibit dari biji, stek, atau cangkok, pertama adalah kita bisa memproduksi bibit dalam skala banyak, kemudian seragam, dan dalam waktu yang cukup singkat atau cepat lah. Terus kedua, kita bisa produksi bibit sepanjang tahun tanpa kita harus menunggu induk yang kita inginkan berbunga ataupun berbuah. Yang ketiga, bila explant yang kita ambil dari indukan unggul, misalnya bibit berasal dari induk unggul pisang yang buahnya bagus, tandannya banyak. Nah, otomatis bibit pisang yang kita hasilkan dari kultur jaringan juga memiliki karakter unggul seperti indukannya tadi. Jadi, anakannya juga akan berbuah bagus dan tandannya banyak. Wah, terima kasih banyak nih Bu Erina sudah menemani dan menjelaskan mengenai kultur jaringan ini. Oke, kita sudah menyaksikan video tentang kultur jaringan. Selain kultur jaringan, adakah produk bioteknologi di bidang pertanian yang lain? Ya, ini tadi tentang kultur jaringan ya. Ya, di sini ada buah tomat. Buah tomatnya ternyata bukan buah tomat hasil menanam seperti biasanya, tapi buah tomat ini adalah merupakan hasil dari transgenetik atau rekayasa genetik. Jadi gen-gennya direkayasa, dibuat sesuai apa yang kita kehendaki, dan akhirnya menghasilkan tanaman tomat dengan buah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berikutnya adalah insektisida. Insektisidanya ini bukan dari bahan kimia, tetapi ini berasal dari racun yang diproduksi oleh bakteri. Contoh bakterinya adalah Bacillus thuringiensis. Bakteri ini menghasilkan protein berbentuk kristal yang bisa digunakan sebagai insektisida untuk memberantas atau membunuh hama. Yang diserang adalah saluran pencernaannya. Kemudian ini adalah pembastaran. Pembastaran atau persilangan untuk menghasilkan bibit unggul, tanaman baru yang memiliki sifat-sifat unggul. Ini adalah beberapa hasil bioteknologi di bidang pertanian. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan materi kita tentang bioteknologi pertanian ini? Yang pertama, salah satu hasil dari bioteknologi pertanian adalah kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan cara untuk menghasilkan tanaman dengan mengambil jaringan atau sel pada tanaman, kemudian ditumbuhkan pada media yang bersifat bebas kuman atau steril atau disebut sebagai aseptik, yang diberi nutrisi untuk pertumbuhan bagian dari tanaman tersebut. Melalui kultur jaringan diperoleh tanaman dalam jumlah banyak, waktu lebih singkat, sifat tanaman sama dengan sifat tanaman induk. Yang kedua, contoh hasil bioteknologi di bidang pertanian selain kultur jaringan adalah ICP atau Insecticidal Crystal Protein, merupakan insektisida yang dihasilkan oleh bakteri Thuringiensis yang dapat digunakan untuk hama ulat serangga. Kemudian berikutnya adalah mutasi tanaman melalui tanaman transgenik atau rekayasa genetika, sehingga dihasilkan tanaman sesuai dengan
apa yang kita harapkan. Dan contoh yang lain adalah pembastaran atau persilangan. Dari pembastaran atau persilangan kita bisa memperoleh bibit unggul untuk tanaman. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang bioteknologi di bidang pertanian. Untuk mengingat tentang produk bioteknologi bidang pertanian, ini ada lagunya sama dengan lagu yang sebelumnya tentang bioteknologi pangan. Cuma liriknya agak berbeda. Anak-anak bisa mengikuti ya lagunya. Bioteknologi menghasilkan produk pangan, peternakan, dan juga pertanian untuk kesejahteraan manusia terus meningkat. Kultur jaringan untuk tanaman, ada ICP untuk hama, transgenetik tanaman untuk varietas unggul, pembastaran bibit unggul. Oke, anak-anak bisa mengulang beberapa kali lagu ini sehingga akan memudahkan kita mengingat tentang hasil bioteknologi bidang pertanian. Oke, terima kasih. Kita sudah membahas materi tentang bioteknologi pertanian. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat dan memiliki makna bagi kita. Sekali lagi, terima kasih.